Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Yudi Krisno Wicaksono selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Politik di kelas Tadris IPSB semester 2 dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang materi yang berjudul otonomi daerah. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, untuk bab pertama yaitu pengertian otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Suparmoko, mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia itu selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan. Perubahan tersebut pada suatu sisi menandai dinamika orientasi pembangunan daerah di Indonesia dari masa ke masa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Tito. Baik, untuk yang selanjutnya adalah dasar hukum dari otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur oleh hukum dan undang-undang yang berlaku diantaranya adalah: yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen kedua, Pasal 18 Ayat 1-7, Pasal 18A Ayat 1 dan 2, dan Pasal 18B Ayat 1 dan 2. Yang kedua adalah ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor 15 dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor 4 dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah asas-asas otonomi daerah. Terdapat 3 yang menjadi asas otonomi daerah, yaitu 1. Tugas pembantuan. Asas ini berdasarkan pada penugasan suatu urusan dari pusat ke daerah yang lebih rendah tingkatannya. 2. Dekonsentrasi. Asas ini merupakan pemberian wewenang dari pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah daerah. 3. Desentralisasi. Asas ini berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI. Lalu ada hakikat dan tujuan otonomi daerah. Hakikat atau inti dari otonomi daerah dalam sistem negara di Indonesia adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat mereka sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ada tujuan otonomi daerah. Tujuan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah pada daerah otonom yaitu guna menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
pelayanan umum, dan daya saing daerah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Angel. Baik, untuk selanjutnya yaitu dampak dari otonomi daerah. Dampak dari otonomi daerah itu ada dua. Yang pertama itu ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif yang pertama itu ada kegiatan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif karena kewenangan berada di tangan daerah. Untuk yang kedua, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien. Untuk yang ketiga, daerah dapat menyelenggarakan kepentingannya sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat. Untuk yang keempat, dinamika dan perkembangan politik lebih mudah dikontrol. Untuk yang kelima, laju pertumbuhan ekonomi di daerah setempat lebih mudah dikontrol. Untuk yang keenam, kriminalitas, masalah sosial, dan berbagai bentuk penyimpangan lebih mudah dideteksi. Baik, untuk selanjutnya adalah dampak negatif otonomi daerah. Yang pertama, munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatik sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah. Untuk yang kedua, munculnya kesenjangan antara daerah satu dengan yang lain karena perbedaan sistem politik, sumber daya alam maupun faktor lainnya. Untuk yang ketiga, munculnya pejabat daerah yang sewenang-wenang. Untuk yang keempat, pemerintah pusat kurang mengawasi kebijakan daerah karena kewenangan penuh yang diberi pada daerah. Yang kelima, masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kerjasama, koordinasi, atau bahkan interaksi. Untuk materi selanjutnya adalah perubahan pembagian urusan pemerintah. Yang pertama, ada perubahan klasifikasi urusan pemerintah yang terdapat pada UU 32 2004. Yang pertama, urusan yang menjadi kewenangan pemerintah ada pada pusat. Yang kedua, urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah itu ada urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk yang ketiga, urusan pemerintahan sisa. Pada UU 23 2014, yang pertama, urusan pemerintahan absolut atau pemerintahan pusat. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren atau pemerintahan daerah. Itu ada urusan wajib dan urusan pilihan. Itu yang ketiga, urusan pemerintahan umum. Pengaturan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren itu terdapat pada UU 32 2004. Kriterianya ada eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintah. Pada UU 23 2014 itu memiliki prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, kepentingan strategis nasional. Yang kriterianya masing-masing daerah itu berbeda, ada pada pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Untuk yang ketiga, ada perubahan lampiran yang berisi rincian detail bidang urusan pemerintahannya dibagi antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah hak dan kewajiban daerah. Hak daerah yang pertama adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua, memilih pimpinan daerah. Yang ketiga, mengelola aparatur daerah. Yang keempat, mengelola kekayaan daerah. Yang kelima, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Yang keenam, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Yang ketujuh, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Yang kedelapan, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah kewajiban daerah. Kewajiban daerah yang pertama adalah meliputi melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang keempat, mewujudkan keadilan dan pemerataan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Yang keenam, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
Yang ketujuh, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Yang kedelapan, mengembangkan sistem jaminan sosial. Yang kesembilan, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. Yang kesepuluh, mengembangkan sumber daya produktif di daerah. Yang kesebelas, melestarikan lingkungan hidup. Yang ke-12, mengelola administrasi kependudukan. 13, melestarikan nilai sosial budaya. 14, membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. Pemilihan dan pemberhentian kepala daerah. Pemilihan kepala daerah. Dalam praktek, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sesungguhnya tidak berbeda dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kesamaan tersebut terlihat dari 1. Asas yang digunakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang kedua, aktor yang bermain, yaitu penyelenggara KPU, pemilih, partai politik, dan calon. Ketiga, model manajemen yang digunakan, yaitu pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan, dan perhitungan suara, penetapan hasil, dan pelantikan. Yang ketiga, model penegakan hukum yang digunakan, penanganan pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi dan tindak pidana, serta penyelesaian perselisihan administrasi dan perselisihan hasil. Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Dalam sejarahnya, di Indonesia pernah dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan cara-cara lain. Bahwa pemilihan secara demokratis menurut tafsir Mahkamah Konstitusi bisa saja dilaksanakan secara langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan cara-cara lain asalkan mengedepankan prinsip demokrasi yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilihan dan pemberhentian kepala daerah. Pertama, pemberhentian kepala daerah. Pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah dilakukan karena beberapa alasan, yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. Kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan karena hal-hal berikut. Yang pertama adalah berakhir masa jabatan. Yang kedua, tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 bulan. Yang ketiga, dinyatakan melanggar sumpah atau janji masa jabatan. Yang keempat, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah atau wakil kepala daerah. Yang kelima, melanggar larangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang keenam, menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara pengadilan. Yang ketujuh, menyalahgunakan wewenang. Yang kedelapan, melakukan perbuatan tercela. 9, diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh presiden. 10, menggunakan dokumen palsu sebagai persyaratan dan pencalonan. Yang ke-11, mendapatkan sanksi pemberhentian. Untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari teman-teman. Kami tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.